Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Furqon Al-Mubarak, mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi pendidikan agama Islam semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini saya dalam rangka melaksanakan tugas metode tafsir untuk menjelaskan apa itu definisi daripada metode tafsir dan juga kedudukan daripada metode tafsir itu. Baik, langsung saja kita ke dalam pembahasannya mengenai apa sih metode tafsir itu. Nah, menurut Supyana dan Muhammad Karman, mereka berdua menjelaskan bahwa kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang juga tersusun dari dua terma, yaitu meta yang bermakna menuju, melalui, mengikuti, dan terma hodos yang bermakna jalan, perjalanan, dan cara atau arah. Adapun tafsir itu sendiri adalah penafsiran tentang Al-Quran. Jadi dapat diartikan bahwa metode tafsir adalah jalan atau cara yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Nah, selanjutnya lebih jelasnya Nasruddin Baidan menjelaskan bahwa studi tafsir Al-Quran tidak lepas dari metode, yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi metode tafsir ini menjadi ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu bagi para mufasir. Ia harus memahami metode yang benar di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, sebelum jauh pembahasan terkait metode apa saja yang digunakan di dalam mufasir atau di dalam menafsirkan Al-Quran ini, kita akan membahas terkait kedudukan metode tafsir ini dalam ilmu tafsir itu sendiri. Nah, Wardani menjelaskan bahwa kedudukan metode tafsir itu harus mempunyai 5 aspek yang menjadi pembahasan dalam metode tafsir. Yang pertama yaitu sumber tafsirnya, yang kedua yaitu validitas sumber, yang ketiga yaitu teknik penafsiran, yang keempat yaitu pendekatan dan kerangka teori, dan yang terakhir adalah kecenderungan atau corak. Nah, sumber tafsir itu sendiri ialah media apa, dengan media apa kita menafsirkan Al-Quran. Nah, sebenarnya sumber daripada tafsir itu ada 2, atau yang menjadi penafsiran kita ada 2, yaitu wahyu yang berupa Al-Quran itu sendiri, hadis dari Nabi Muhammad maupun asar para sahabat yang biasa juga disebut dengan tafsir bil maksur atau tafsir beriwayah. Nah, yang kedua ini adalah dengan penalaran akal manusia yang biasa disebut juga dengan tafsir birroi atau tafsir bil diroyah, yang tentunya harus mempunyai korelasi yang sesuai dengan konteks ayat, kaidah-kaidah penafsiran, kebahasaan maupun kaidah usul fikih. Selanjutnya adalah validitas sumber, yaitu apakah sumber-sumber tersebut bisa dipercaya dan dengan media apa mengukur validitasnya. Nah, baik berkaitan dengan penafsiran ayat dengan ayat maupun ayat dengan hadis atau asar, hal ini dapat diketahui validitasnya dari segi asal-usulnya atau urutnya, baik asbabul urut daripada hadis maupun asbabun nuzul daripada Al-Quran. Nah, hadis itu juga kita bisa validitas melalui kritik sanad maupun hadis tersebut. Selanjutnya mengenai teknik penafsiran yang dimaksud oleh Wardani adalah penafsiran yang meliputi teknik penjelasan, yaitu bagaimana penafsiran atau penjelasan terhadap suatu ayat, lalu keluasan penjelasan yang dikemukakan baik yang bersifat global terhadap suatu ayat maupun yang bersifat tematik. Lalu penjelasan berdasarkan kronologi turun Al-Quran atau tartib an-nuzul atau berdasarkan urutan mushaf, yaitu dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Nah, teknik penafsiran inilah yang menjadi bagian yang lebih spesifik dan operasional dari metode tafsir. Yang keempat adalah pendekatan dan kerangka teori. Pendekatan adalah cara berpikir dalam memperlakukan data atau ayat. Pendekatan dan kerangka teori mempunyai fungsi untuk menganalisis dan klasifikasi data atau ayat. Dalam kajian tafsir, menurut penelitian Muhammad Natsir Mahmud, yaitu seorang pengkaji dari barat terhadap Al-Quran, ia mempetakan bahwasanya 2 arus utama pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan historisisme yang mengkaji persoalan asal-usul Al-Quran yang umumnya diwarnai pendapat bahwa Al-Quran
adalah imitasi terhadap tradisi Yahudi Kristen, sebagaimana dikemukakan juga oleh Wansbrough dalam Quranic Studies. Yang kedua adalah pendekatan fenomenologis, yang tidak lagi mengugat otentisitas Al-Quran, melainkan secara apresiatif mengkaji kandungan Al-Quran sebagaimana Al-Quran sendiri berbicara. Pendekatan mungkin pula menggunakan cara pandangan keilmuan seperti pendekatan sosiologis. Nah, yang terakhir adalah metode tafsir. Nah, metode tafsir yang harus dimiliki itu adalah, yang terakhir ini adalah kecenderungan atau corak. Nah, jadi metode tafsir itu harus mempunyai corak tersendiri gitu. Nah, dalam aspek ini, pembahasan tafsir tidak hanya dari perspektif ilmiah atau positivistik, nah, atau fenomenologi dan strukturalisme, melainkan juga dari perspektif ilmu-ilmu normatif Islam seperti teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat, sehingga akan muncul tafsir-tafsir yang membahas makna ayat dari sisi tertentu secara mendalam seiring dengan spesialisasi yang ditekuni oleh penafsir. Ya, mungkin itu saja dari saya mengenai definisi daripada metode tafsir dan juga kedudukan metode tafsir dalam ilmu tafsir itu. Jadi harus mempunyai 5 pembahasan yang tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.